maka satu orang alim, satu orang kiai yang alim lebih baik dari 70 yang punya nasab mulia tapi bodoh. Ini Quran. Lantas kalau ada orang mengatakan bahwa seorang yang punya turunan mulia bodoh lebih mulia dari 70 kiai, kitab sucimu apa? Maka dengan teks ayat ini jelas, orang yang berilmu lebih istimewa daripada orang yang pamer turunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana 'ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh benar-benar telah kami berikan kepada Dawud dan Sulaiman akan ilmu. Sungguh benar-benar Daud dan Sulaiman sudah kami beri ilmu. Ini adalah ayah dan anak, Daud dan Sulaiman. Kenapa saya menghubungkan ayat ini atau membahas ayat ini setelah ayat yang kemarin, Al-Baqarah, lompat 25 surat? Karena ada relevansi yang menurut saya penting. Pada bahasan ayat lalu ada cerita bahwa pengangkatan Talut itu didasarkan atas keunggulan ilmu pengetahuan. Dan sosok atau tokoh yang menjadi penentu kemenangan Bani Israel adalah Daud ini. Jadi runut, komandan perangnya Talut, tapi jawaranya Daud yang bisa mengalahkan Jalut. Nah, ternyata kalau Talut kemarin diunggulkan, diangkat jadi panglima itu karena ilmunya, di sini Allah katakan Daud pun diberi ilmu. Dengan demikian mengisyaratkan bahwa kehebatan dan kemenangan Daud itu tidak lepas dari adanya ilmu yang melekat pada dirinya, sehingga bisa melakukan perubahan dan membawa kemenangan. Ilmu. Nah, ketika Allah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, ada sebuah statement, ada sebuah pengakuan, ungkapan tekstual yang ini semestinya juga menjadi keyakinan kita, pegangan kita, dan kalau kita bicara seperti dia juga. Perhatikan,
Apa kata Daud dan Sulaiman? Waqala. Ini Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang paling besar yang bisa diungkapkan oleh seorang hamba. Daud dan Sulaiman punya wiridan, nggak gitu bahasa sekarang ya, menyampaikan pernyataan sikap, segala puji bagi Allah. Dia memuji karena apa? Kenapa digunakan alhamdu? Sering saya sampaikan, alhamdu itu gabungan antara al-madhu was-sana'u wasyukru. Pujian, sanjungan dan ungkapan terima kasih. Dari hati yang paling dalam, Daud dan Sulaiman mengatakan, aku memuji keagungan Allah, aku menyanjung kebaikan Allah, dan aku berterima kasih atas nikmat Allah. Ini yang terakhir yang mungkin titik tekanannya ya, titik tekan yang terakhir. Kenapa kok perlu ada ungkapan khusus alhamdulillah? Lihat ayatnya. Karena Allah itu alladzi faddalana. Faddala itu membuat kita menjadi istimewa, lebih dari yang lain. Kita sering bacakan fadilah membaca ini. Ada fadilahnya, ada sesuatu yang keluar dari kelaziman, menonjol. Kita sering afdol, yang lebih afdol itu. Nah, orang Jawa suka nyebut palilah itu. Fadilah maksudnya itu. Atas kemurahan. Itu kan dulu palilah dari Hamengkubuwono IX. Dia kasih palilah kemurahan. Allah telah menjadikan Daud dan Sulaiman orang yang diberi fadilah sehingga keduanya menjadi orang yang fadil. Bukan cuma itu, kalimat faddalana ala menunjukkan bahwa ada manusia yang banyak, kemudian dia menyempal dari itu dalam keistimewaan. Jadi gini kalau digambar, kan sudah saya sampaikan kemarin ya, manusia kebanyakan sih manusia terbagi dua. Ada manusia mukmin, kafir. Sampai di sini ini udah kau, udah nggak ada nilainya. Jadi yang istimewa mukmin. Nah, di antara orang beriman kan banyak. Keluar dua orang. Des, ini Daud, ini Sulaiman. Sudah nggak ke bawah lagi. Yang lain udah nggak ke bawah. Artinya apa? Daud dan Sulaiman itu sudah dikeluarkan dari kelompok umum menjadi orang yang fadil, yang istimewa, yang unggul. Dan unggulnya di mana? Ala katsirin min ibadihil mu'minin, di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Sudah terbayang kira-kira arah pikiran saya kemana? Karena Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Daud dan Sulaiman, maka Sulaiman menjadi orang yang naik kelasnya di atas rata-rata orang beriman. Sama-sama orang beriman, tapi kelasnya beda. Kalau begitu, di sini Allah bicara nasab gak?
Bicara silsilah enggak? Kalau begitu berarti Daud dan Sulaiman lebih mulia dari orang lain karena apanya? Karena apanya? Tinggi karena yang namanya ahli ilmu itu namanya apa? Tasrif saja. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Alimun jamannya apa? Ulama'u, bahasa Jawanya kiai. Daud dan Sulaiman syukur memuji Allah karena dianggap sudah dijadikan orang istimewa. Istimewanya bukan karena nasabnya, karena apanya? Karena apanya? Karena ilmunya. Kalau begitu ilmu dengan nasab mulia mana? Maka satu orang alim, satu orang kiai yang alim lebih baik dari 70 yang punya nasab mulia tapi bodoh. Dibalik. Itu kalau mau digut-gutin. Sekarang kira-kira Daud dan Sulaiman itu umatnya ada 1000 enggak? Ada 1000. Berarti seorang Daud yang alim lebih mulia daripada 1000 orang yang bodoh, walaupun mungkin nasabnya sama. Ini Quran. Lantas kalau ada orang mengatakan bahwa seorang yang punya turunan mulia bodoh lebih mulia dari 70 kiai, kitab sucimu apa? Apa kan? Talut diangkat jadi pemimpin karena apa? Ilmu. Daud bisa meraih memimpin kemenangan melakukan perombakan karena apa? Ilmu. Nanti muncul tahta Daud, dan ketika Daud sedang melakukan persidangan, anaknya ternyata punya kelebihan. Ketika Daud meninggal dunia, maka penggantinya adalah Sulaiman, dan mencapai puncak kebesaran pada zaman Sulaiman. Kenapa? Sulaiman pernah ditawari bapaknya. Karena Daud ini orang kaya, raja, pintar, milih Sulaiman, sok milih. Saya tidak kritik siapa-siapa, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi siapa yang salah ya rasakan wae. Dalam hadis, khuyyira Sulaiman baina al-mulki wal mali wal ilmi, fakhtara al-ilma. Kemudian khuyyira Sulaimanu bainal mulki wal mali wal ilmi fakhtara ilm fa'utiyal mulka wal mal. Nabi Daud itu kan punya warisan apa? Dia seorang raja, tentu punya istana. Kemudian dia orang yang kaya. Nabi Daud ini ahli pandai besi. Sekarang tukang las mungkin. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya orang hebat itu tukang muter-muter tasbih aja, bukan. Orang yang bajunya klimis, bersih, gomis, terus enggak. Nabi Daud itu kotor pakaiannya, tapi Nabi. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang kerudungnya kencang, gomisnya putih, minyak wanginya kayak orang kecemplung sumur basah semua, terus itu lebih soleh di hadapan Allah. Tidak. Bisa jadi orang-orang yang berpeluh keringat,
yang bercucuran keringatnya, kotor mukanya, tidak wibawa wajahnya, mungkin lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa? Para nabi itu orang-orang kerja keras juga kok. Nabi Daud tuh pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Jadi wajar kalau sekarang tukang kusen jadi presiden, jangan ngiri lah. Ada contohnya kok. Dajjal. Nah, Daud juga orang pinter. Suruh milih nih anaknya nih. Sulaiman, aku nih raja, punya istana. Aku konglomerat, punya harta. Tapi aku juga dianugerahi Allah, punya ilmu banyak. Kamu mau mana? Mau ngambil yang mana? Yang boleh keraton tak tinggal, kita serahkan jadi putra mahkota persiapan dari hari ini. Tapi kalau kamu pengen harta juga, tak bagi tanpa harus diwariskan dulu. Tapi kalau pengen ilmu, kowe sinau karo aku. Ngaji karo bapakmu. Atau cari ilmu. Kira-kira kalau antum suruh milih itu 3 itu, milih yang mana kira-kira? Milih istana, duit, apa ilmu? Nah, sekolah aja, mondok aja pulang kok, gimana? Tapi Sulaiman anak cerdas, tentu bimbingan Allah kan. Fakhtar ilma, dia pilih yang paling tidak menarik secara umum. Ilmu itu nggak bisa diambil dikantongin, nggak bisa. MP3 itu bukan ilmu, itu mah nanti rusak ya, hilang juga ada otaknya. Cari ilmu terkosong, panjang waktunya, ada syarat-syaratnya itu. Kalau istana ya tinggal ambil pindah kunci aja kan, penjaga sudah ngikut semuanya. Harta ya tinggal transfer aja kalau duit, masukin kandang kalau ada kambing. Tapi Sulaiman milih yang tidak menarik dan rekoso. Apa rekoso itu? Susah, sulit. Dia pilih, kan bisa pilih istana langsung, tinggal pakai mahkota, tinggal perintah orang aja. Pilih harta juga, apa yang nggak bisa dibeli dengan harta? Tapi dia pilih ini, Masya Allah. Jadi saya, Masya Allah, milih ilmu. Tapi hasilnya apa? Fa'u'tiyal mulka wal mala. Setelah dia pilih ilmu, dia diberi istana, kekuasaan yang kuat dan harta yang berlimpah karena milih ilmu. Makanya orang yang sehat berpikir, biasanya orang-orang tua kita, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk nyekolahi anaknya, demi sekolah anaknya. Tapi penjahat cari gelar ilmu hanya untuk mengambil harta dan kekuasaan. Ya, kita ulangi. Orang tua kita bertani, bercocok tanam, dagang, jadi tukang beca. Dia lakukan untuk anakku men pinter le sinau, bekal cari ilmu. Itu yang benar. Karena itu mahal. Tetapi orang buruk, Masya Allah, orang buruk, dia jual ilmunya untuk kekuasaan dan kekayaan. Itu orang buruk. Siapa contohnya? Qarun. Ketika orang-orang Nabi Musa dakwah sama dia, Qarun jangan begitu, dia katakan, kekayaanku bukan dari Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan yang kumiliki ini karena ilmuku. Dijual ilmu untuk cari harta, bukan jual harta untuk cari ilmu. Nah, kita milih yang mana biasanya kita? Enggak juga sih. Kita keluarkan duit banyak biar dapat ilmu. Setelah dapat ilmu biar punya, muter-muter tok kita. Tapi sudah janji itu. Wa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan kami berdua di atas mayoritas orang-orang yang beriman. Beriman sudah istimewa, ini di atasnya lagi.
Mengapa? Karena mereka orang-orang yang cinta ilmu. Maka dengan teks ayat ini jelas, orang yang berilmu lebih istimewa daripada orang yang pamer turunan. Ini Daud nabi bukan? Nabi apa bukan? Sulaiman nabi apa bukan? Adam menang di atas malaikat karena apa? Karena ilmu. Adam ilmu, Daud ilmu, Sulaiman. Kalau begitu ahli warisnya nabi-nabi siapa? Ahli ilmu siapa? Warasatul, mereka adalah ulama. Kan jelas. Nah, kita tinggal milih mau jadi ahli waris siapa. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Tadi ingat fadl, tafdil. Sekarang masih ada satu lagi. Sulaiman mewarisi Dawud. Sekarang apa katanya? 'Allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Alah, habis ninya yang pensiunin. Ya ayuhan nas, kata Daud nih, Sulaiman, ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza la huwal fadlul mubin. Ayat berikutnya ya, ayat 16. Wahai manusia, wahai rakyatku semua gitu loh. Ulimna, kami diberi ilmu. Tadi kan? Nih. Diulang, diakui langsung oleh Daud, Sulaiman. Sulaiman mewarisi Daud. Kata dia apa? Ini di depan orang banyak, ngomongnya nggak sendirian. Saudara-saudara, kami diberi ilmu, diajari mantiqat tayr, tentang ucapan burung. Mantik itu bukan sering-sering kita nonton itu mengucap dengan mulut, tapi mantik itu hayawan natik, manusia berpikir. Jadi logika burung atau bukan sekadar bunyinya, tapi yang lain-lainnya. Gampangnya nih, kami punya ilmu untuk berkomunikasi dengan burung. Itu ilmu komunikasi kan. Dunia itu dikuasai oleh penguasaan komunikasi. Ilmu komunikasi, sarana komunikasi itu penguasa dunia. Ayo, siapa yang nggak pakai handphone sekarang? Saya membayangkan kalau pabrik handphone bikin virus dikirim ke semua handphone, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, mati bareng kita sedunia. Hebat ya, mantiqat tayr. Jadi ilmu komunikasi harus ada orang yang kuliah di fakultas komunikasi, harus ada itu. Komunikasi. Terus wa utina min kulli syai', kami diberi segala sesuatu. Karena apa? Pintar berkomunikasi, lobby, terus apa lagi? Pencitraan, terus ya penggalangan, apalagi sosialisasi. Bahkan 50% kesembuhan pasien dipengaruhi oleh kemampuan dokter berkomunikasi, meyakinkan pasiennya. Sama-sama ludah gitu loh. Kalau ludah kiai alim sama ludah preman itu beda. Coba orang meriang diludahin sama preman, ngamuk. Tapi kalau kiai minta diludahin, tolong ludahin anak saya.
Sugesti tadi, kenapa? Kiai mampu berkomunikasi dengan bahasa yang indah, meyakinkan orang bahwa dia dekat dengan Allah. Itu loh. Wa utana kulli syai. Kami diberi apa saja, semua fasilitas ada karena apa? Kami memang punya ilmu komunikasi, manuk saja bisa ngomong dengan saya. Ini kadang-kadang ada kiai, ada ulama ngomongnya cuma dengan sesama santri, sekali-kali bergaul dengan orang yang tidak pernah ngaji, gitu loh. Manuk saja dihargai kok. Yang saya contohkan, manuk itu kan artis dangdut toh. Iya, pergi pagi pulang petang, gawainya cuma manggung aja di pohon-pohon tuh. Ada yang sampai apa, teler itu manuk apa namanya? Nah itu tukangnya, ini jelas. Ada juga burung yang, tapi intinya adalah itu gambaran orang-orang yang pengabdi seni, orang-orang yang senang hiburan. Jangan dijauhi, haram, kafir, jahiliyah. Gak iso mas, gak iso. Ganjaranmu itu di situ, belajar komunikasi dengan semua orang. Nah, setelah mengatakan ulimna matikotar wa utina min kulli syai', diulangi lagi. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini dia nih keunggulan yang nyata nih, fadlana. Nih. Diulang lagi bahwa keistimewaan manusia, keunggulan manusia ditentukan oleh ilmunya, bukan nasabnya. Diulang itu. Dari perjalanan yang kita sampaikan mulai cerita perang antara Jalut dengan Talut sampai kepada Daud dan Sulaiman, kata ilmu tidak pernah putus. Di dalam perjuangan, di dalam membangun negara, kamu mesti mengangkat orang yang punya ilmu. Nah, Wali Songo itu datang tuh membagi ilmu ke sini sama kita semua. Tapi yang lain ada yang tidak bagi ilmu, cuma bagiin silsilah. Baik hamba yang muliakan, dari dua ayat ini saja kita sudah bisa menangkap betapa istimewanya ilmu pengetahuan. Maka jadilah orang-orang yang mencintai ilmu, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang kuburan. Makanya ada hadis mengatakan al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wala khaira fi ma siwahuma. Orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu itu dua orang yang berserikat dalam kebaikan. Di luar itu tidak ada kebaikannya pisan. Waduh, aku kok ya gimana, ngajar kan nggak ada tempatnya. Orang mulang ngaji. Lihat di hadis, kun aliman, terus au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Itu hadis Nabi. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu pengajar, atau jadi pelajar, atau jadi pendengar, atau penggemar. Ini cuma pilihan cuma itu. Pengajar, pelajar, pendengar, penggemar. Jangan yang kelima. Kondas mendengar wae sounding klub. Nyasar. Jadi hamba Allah, kalau begitu berarti kita harus tetap menjadi orang yang tiap hari wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Itu di ta'lim kan begitu. Berusaha untuk tiap hari nambah ilmu. Engkau mungkin tidak mengamalkannya, tapi satu saat ada yang membutuhkannya. Karena ilmu itu seperti obat ya. Bikin saja obatnya, nanti ada orang yang butuh kita berikan. Nah kalau begitu berarti juga usahakan anak-anakmu digiring untuk menjadi orang-orang ahli ilmu. Karena apa? Jika anaknya menjadi orang ahli ilmu, kemuliaan akan juga dianugerahkan pada orang tuanya.
Bahkan Nabi mengatakan bahwa para malaikat, kemudian semut-semut di belantara, termasuk ikan yang di lautan itu mendoakan orang yang cari ilmu. Masya Allah. Dan Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan al jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk surga. Nah, ya kalau mau masuk surga ya dekat-dekat orang yang ahli ilmu, bukan yang bawa silsilah ya. Saya mau masuk surga, dia kan nenteng silsilah, saya ikut aja ya. Silsilahnya aja nggak ikut surga. Ini tidak untuk menjawab siapa-siapa, tapi untuk meluruskan kita supaya kita sadarlah bahwa kehormatan kita, kemuliaan, keistimewaan kita adalah jika Allah berikan kita ilmu. Sebenarnya kita harus memuliakan siapapun juga, karena Allah sendiri telah memuliakan umat manusia. Bukankah Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Allah saja sudah memuliakan, masa kita tidak memuliakan?